Dikawal Jenderal Loyal, Jokowi preteli gedibal negeri, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejujurnya saya tidak dapat bayangkan ketika corona meluluhlantakkan dunia dan juga negara kita Indonesia. Jika saja pemimpin tertinggi di Republik ini bukan seorang Jokowi, ada sebuah bayangan mengerikan dalam benak yang beranak pinak. Sudah takdir Tuhan, Jokowi pada akhirnya kembali yang pegang kendali atas negeri untuk masa tugas hingga 2024 nanti. Bagi saya ini bagian dari skenario Tuhan. Saya mencatat beberapa fakta, mungkin tidak banyak orang tahu, atau lebih tepatnya tidak mau tahu dan seharusnya setelah tahu berucap syukur atas kondisi negeri yang sebetulnya secara pertahanan ekonomi kita jauh lebih kuat dibanding negara lain. Saat musuh tidak terlihat mengintai, menyerang dan mematikan setiap saat tak butuh syarat. Negara mana kiranya yang tidak kalang kabut atas serangan pandemi? Negara-negara yang dulu dipuja-puja agar Indonesia meniru cara mereka dalam mengatasi pandemi pada akhirnya juga kebobolan dan pontang-panting dibuatnya. Mereka kadang yang bersuara sumbang, tampak pinter tapi keminter nan keblinger itu hanya memandang dari permukaan saja. Padahal setiap negara memiliki sistem negara, demografi juga culture yang berbeda. Tidak dapat diadopsi begitu saja. Memang orang-orang yang tanpa sadar mendewakan sudut pandang kontekstual dan konseptual itu cenderung sempit pola pikirnya. Toh buktinya sekarang mereka juga nangis darah menyaksikan rakyatnya meregang nyawa setiap saat. Pemimpin negara mana kiranya yang tak tersayat? Sebelum saya bicara inti sesuai tema kiranya patut saya sampaikan, perlu dicatat, selama siklus pandemi sedang tinggi-tingginya serang negara mereka, coba tengok sesaat saja negara mana yang tidak bobol juga pertahanan ekonominya. Semua pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun drastis, berusaha sekuat tenaga menangkis, tak sedikit yang pertumbuhan ekonominya menukik tajam, mencapai titik minus, kibarkan bendera putih menangis. Baiklah, untuk memperkuat opini, saya akan tunjukkan fakta-fakta tidak perlu dari daratan Eropa atau Amerika, cukup negara tetangga saja. Bagaimana mereka pernah di posisi titik nadir, ekonomi mereka morat-marit. Kita flashback sebentar, berikut contohnya. Malaysia minus 17,1%, Singapura minus 42,9%, Filipina minus 16,3%, Thailand minus 12,2%, Indonesia minus 2,07%. Sumber Kompas, catatan data pertumbuhan ekonomi di titik terendah. Dari fakta di atas, kiranya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa racikan tim ekonomi Jokowi terbilang tangguh. Pengalaman matang seorang perempuan nan anggun bernama Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan cukup mumpuni. Tentu peran kementerian lain yang bersinergi sehingga ekonomi kita tidak terkoreksi lebih dalam. Jika saja program-program stimulan pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik oleh Pemprov dan Pemda, besar kemungkinan lebih baik. Apakah fakta yang sungguh nyata itu juga belum mampu membuka mata dan hati kita semua? Negara dikuasa sekuat Amerika saja harus menerima kenyataan pahit selama pandemi mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi hingga minus. Mereka tidak malu sudah menyebut dirinya resesi ekonomi. Sebagai gambaran, pada kuartal 2 tahun 2020 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sempat dilaporkan minus 32,9%. Data dan fakta di atas penting saya utarakan agar kita dapat gambaran secara global. Presiden Jokowi tidak main-main dalam mengawal rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri selama pandemi berlangsung banyak lawan politiknya yang memanfaatkan situasi. Sebetulnya mereka ini recehan dan gedibal politik, tapi terlampau noise di tengah konsentrasi tinggi layani rakyat dan usaha keras memperbaiki ekonomi. Saya menyebut mereka recehan karena sebetulnya lawan politik paling tangguh Jokowi adalah Prabowo Subianto, sedang yang lain hanya gedibal politik saja yang sangat mudah untuk dibuat bertekuk lutut. Setelah Prabowo Subianto dijadikan pembantunya dan masuk ke dalam pemerintahannya, praktis tidak ada lagi yang dianggap paling tangguh sebagai lawannya. Sebab Prabowo ini memiliki jaringan kuat tak hanya di akar rumput dalam bentuk simpatisan Gerindra yang militan, tapi juga yang kuat para birokrat, pengusaha, dan para jenderal purnawirawan yang masih aktif dan loyal. Jokowi pasti sudah mengetahui dapur Prabowo Subianto CS dan memetakan sedemikian rupa. Bacotan para politikus, busuk, dan para pengamat langganan sekelas TV One, juga channel YouTube pribadi mereka yang menuntut mundur Jokowi itu bukanlah ancaman yang berarti, tapi bukan berarti lepas dari pengamatan telik sandi. Akan tetapi sementara cukup dihadapi oleh relawan Jokowi dan pegiat sosial media yang cinta NKRI sudah cukup meredam provokasi.
Tak dapat dipungkiri timbulkan riak memang di lapangan, tapi tak sampai menciptakan gelombang. Justru yang mendapat perhatian adalah gerakan para mahasiswa yang dijadikan alat oleh lawan politiknya tersebut. Ini cukup mencuri perhatian khusus. Terbukti, pernyataan Jokowi di depan awak media menanggapi genitnya BEM UI beberapa waktu yang lalu sebagai isyarat anak-anak ini butuh perhatian. Lihat saja setelah Jokowi secara eksklusif singgung mereka gerakan mereka cenderung reda. Ada memang BEM universitas lain yang menyusul ikut-ikutan mencoba genit dan butuh diperhatikan, tapi tak lagi nendang, cukup selayang pandang. Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak smart meredam kondisi. Jika sekelas Prabowo Subianto yang kuat saja dapat bertekuk lutut, apalagi yang hanya mengandalkan mulut. Perlu diketahui, di dalam parlemen memiliki dukungan kursi yang tinggi. Selain itu, Jokowi dikelilingi para jenderal aktif dan terkenal loyal. Polri dan TNI adalah kunci. Kepala Polisi Republik Indonesia saat ini Listio Sigit Prabowo tidak lain adalah teman diskusi dan ngopi saat Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Jenderal yang relatif masih muda ini orang kepercayaan Jokowi. Secara psikologis, Listio Sigit bisa dibilang memiliki hutang budi pada Jokowi. Karirnya di kepolisian cukup moncer. Selain secara pribadi, Jenderal Listio memang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat baik. Terlebih setelah ia diangkat sebagai ajudan presiden pada tahun 2014, karirnya kian melesat. Menunjukkan sebagai Kapolri adalah langkah jitu Jokowi, menempatkan bidak benteng dalam mengawal amanah yang diemban sampai aman hingga tahun 2024 nanti. Kepolisian di situasi saat ini gardan terdepan menghalau dan mempredali kekuatan-kekuatan yang kerap disusun oleh politikus recehan dan para gedibal politik yang menggunakan mahasiswa, kelompok para pemalas, ormas yang geregas dan anak-anak yang lepas dan tidak jelas dijadikan alat pengacau negeri. Selain dari kepolisian, Jokowi juga menempatkan Panglima TNI yang sangat loyal. Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 8 Desember 2017. Sejak tahun 2017, Panglima TNI telah teruji kesetiaannya dan mengawal Jokowi sampai detik ini. Terlebih baik Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, kesemuanya adalah bidak terpilih yang memang diinginkan oleh Jokowi. Jadi para pengacau yang punya niat jahat memanfaatkan situasi, harap mengurungkan niat jika tidak ingin disikat hingga sekarat. Ada tempat yang lebih tepat jika ingin berkuasa, yaitu di tahun 2024. Maju dan bertanding secara gentle melalui perhelatan pemilu, bukan justru memanfaatkan situasi yang sedang berat, menimpa rakyat dengan provokasi-provokasi murahan tanpa nurani. Demikian salam. Soal lelucon Jokowi kayak admin WA, Ferdinand ajak tinggalin medsos Panji Pragiwaksono, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akun Twitter @artino dengan keterangan akun yang mengatasnamakan official relawan masa Ganjar atau Mas Ganjar Pranowo untuk RI 2024 mencuitkan kalimat yang mempersoalkan perilaku Panji Pragiwaksono yang dianggapnya sudah kelewatan dalam membuat lelucon terhadap seorang kepala negara. Siapa lagi kalau sasarannya bukan Jokowi? Begini si cuitan yang dipasang @artino pada Jumat 23 Juli mempersoalkan tayangan yang sebenarnya agak lawas karena diunggah pertama kalinya pada April 2020 tersebut. Enaknya diapain nih si Panji Penjol menghina kepala negara segitunya? Jadi dalam tayangan itu ada Panji yang sedang ngobrol seru dengan Adriano Colby di kanal YouTube Majelis Lucu Indonesia atau MLI, seperti dilansir oleh laman era.id 24 Juli 2021 dengan isi ucapan kira-kira begini. Gua tuh selalu ngerasa Pak Jokowi ini kayak kalau misalkan pemerintah punya grup WhatsApp, Jokowi tuh kerjanya ngeliatin doang, gak pernah ikut nimbrung. Dia bingung, gua mau ngomong apa ya? Dia mau ngomong, tapi nunggu Luhut dulu. Luhut is typing, gua nunggu Luhut dulu deh. Lelucon itu pun tampak dalam video juga disambut oleh tawa keras dari Adriano Colby yang terlihat dalam obrolan tadi. Tawa yang bagi saya terasa juga seperti orang yang sepakat menghina kepala negaranya sendiri tanpa dia perasaan bersalah sedikit pun. Semprol benar. Bagi saya, apa yang mereka lakukan meski sudah setahun lebih usia tayangannya, bahkan kapanpun tayangan itu kembali diputar akan masih sama kesannya, menghina kepala negara atau bersikap sangat tidak hormat. Tidak heran jika lantas seorang Ferdinand Huta Hayan yang belakangan memang seperti striker penyerang narasi-narasi atau tayangan yang menyudutkan pemerintahan Jokowi maupun sosok Jokowi sendiri langsung merespons lewat akun Twitter @ferdinandhayan3. Manusia seperti ini tidak layak didengar.
Lai Ferdinand yang dulu sempat dikenal sebagai pihak yang kontra dengan pemerintah lewat cuitan-cuitan yang tidak kalah ngaconya, lantas mengajak agar semua akun yang pro NKRI dan pro Pancasila untuk meninggalkan semua akun media sosial dari Panji. Sosok komika yang dulu dikenal pula sebagai sosok yang mendukung seorang Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 itu. Kalau dilihat dari kronologi waktunya saat tayangan itu diunggah per April 2020, berarti kala itu baru sekitar 1 bulan Indonesia mulai berperang melawan penyebaran COVID-19 dengan dampak yang mulai bisa dirasakan oleh masyarakat. Meski tentu saja belum sengeri saat ini. Bulan itu sudah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi yang menatap tahun ke-6 setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun sebelumnya, usai menangi pertarungan Pilpres melawan Prabowo, entah karena masih kecewa karena Jokowi kembali menang dan menjadi Presiden RI terpilih lewat proses demokrasi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, atau karena periuk nasinya sedikit oleng karena ulahnya sendiri yang terkesan berada di kubu oposisi plus dukungannya kepada Anies Baswedan, tetapi yang jelas guyonan Panji sangat tidak pantas. Coba tanyakan kepada orang awam sekalipun, selama orang itu familiar dengan WhatsApp, apa pantas seorang kepala negara dianggap sebagai admin grup WhatsApp seperti ucapan Panji? Belum lagi dia terkesan membangun frame bahwa Jokowi sebagai Presiden RI, tetapi sebelum mengucapkan atau memutuskan sesuatu, akan menunggu seorang Luhut Binsar Panjaitan atau LBP, yang notabene secara struktural menjabat sebagai menteri atau bawahan Jokowi. Semoga sudah ada, atau kalau belum, segera dilakukan klarifikasi dari Panji, sekaligus meminta maaf karena sudah berani membuat lelucon kelewat batas itu. Lalu Panji tak akan mengulangi lagi. Namun saya terus terang agak meragukan dan bertanya-tanya, apa mungkin seorang Panji Pragiwaksono melakukan itu? Terlebih sosok Panji yang sudah kurang mendapat simpati dari sebagian penduduk negeri ini, gak heran jika nantinya unggahan ulang yang dilakukan oleh Artino tersebut akan ramai dibahas oleh para netizen, terutama datang dari rakyat yang tidak senang kepala negara diperlakukan semacam itu oleh Panji dan pewawancaranya itu. Apalagi Lai Ferdinand sudah ikutan nyemplung dan meramaikan cuitan itu, yang rasanya akan menarik lebih banyak netizen untuk berkomentar. Bahkan menurutnya ajakan untuk meninggalkan akun-akun media sosial Panji secara serentak. Yah, salah lu sendiri Sinji. Bikin lelucon kok nggak ada tempatnya. Misalnya lelucon itu kau sampaikan dalam kemasan stand up komedi sekalipun tetap tidak pantas untuk diucapkan. Meskipun mungkin tetap ada yang tertawa. Kalau saya nggak sengaja ada di sana, misalnya karena dijebak oleh teman untuk nonton, pasti sudah kulempar sandal atau sepatu ke panggung. Bagaimana menurut si Warders? Apakah salah akun Twitter Artino mengunggah ulang tayangan Panji itu? Atau memang sudah sepantasnya dibikin ramai lagi, mengingat mungkin kala itu belum banyak yang mengetahuinya? Silahkan ramaikan di kolom diskusi. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.